Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Satu perikop kita akan baca, saudara. Nanti kita akan renungkan ya. Judul perikopnya bagus, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Jadi Tuhan itu kalau ngelihat orang banyak itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Berhenti dulu saudaraku. Jadi Tuhan itu kalau keliling memberitakan kabar baik itu di kota-kota, tapi juga di desa-desa. Nah, ini perlu kita perhatikan. Hamba Tuhan itu tidak boleh hanya di kota saja, tapi juga harus ke desa. Apa sih bedanya kota dan desa? Coba ya, saya catat di sini. Kota itu rame. Kota itu fasilitasnya bagus. Ya, ada fasilitas transportasi, kalau zaman sekarang saudaraku ya, bagus. Listrik, semua lah fasilitas ya, mobil-mobil mewah ada di kota. Kemudian kota itu memang pusat bisnis biasanya tempat perputaran uang ya kota, jadi duitnya banyak orang kaya tinggal di kota. Kemudian banyak orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang pinter. Mereka tinggal di kota-kota ya. Semakin besar kota, semakin metropolitan kota itu, perputaran uang di kota tersebut makin banyak kemewahan dan fasilitas-fasilitas yang menjanjikan di kota. Makin rame orang-orang ya berkerumun di kota-kota. Makin banyak orang pintar di kota ya. Tapi Tuhan Yesus dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, saudaraku. Jadi Tuhan nggak melulu melayani di kota, tetapi juga di desa. Desa itu lawan dari kota, desa itu sepi, desa itu sederhana, tidak mewah. Ya, saudara cari di desa hotel kan, hotel yang bintang kan nggak ada, saudaraku ya. Dan cenderung miskin, saudaraku. Saya pernah KKN di desa itu ya sederhana sekali. Kalau mau ke WC ya pergi ke sungai, saudaraku ya. Jadi kita harus tahu desa itu fasilitasnya beda sekali dengan kota. Sederhana, sepi, orang-orang yang tinggal di desa itu ya orang-orang sederhana yang jumlahnya sedikit. Kalau orangnya mau menuntut ilmu pintar ya mereka pergi ke kota. Ya, jadi orang sederhana, orang tidak pintar ya, dan cenderung miskin, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh loh, dia ke kota dan juga ke desa. Kemudian ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi ada hamba Tuhan yang kalau melayani di gereja-gereja begitu ya, kalau zaman sekarang. Tuhan Yesus juga kok di rumah-rumah ibadat. Jadi di sana ada orang cari Tuhan, dia ngajar di sana. Enggak salah. Dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala sakit dan kelemahan. Wow, dahsyat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di situ dikatakan berkeliling. Jadi tidak diam di satu tempat nunggu orang datang. Tidak, tapi Tuhan berjalan keliling. Kemudian kota dan desa ya, saudaraku tadi sudah saya bahas, tidak pilih kasih. Ada seorang teman berkata, orang itu kalau pelayanannya hanya di kota saja, nggak pernah ke desa itu, jadi sombong katanya gitu ya. Ya tidak semua, tapi memang perlu kita sekali waktu pergi ke desa untuk melihat akan kehidupan yang lain dari kehidupan yang kita lihat di kota. Kemudian ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dia mengajar nilai-nilai kerajaan. Ini penting saudaraku, nilai-nilai kerajaan
kemudian hukum-hukum kerajaan Allah itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia memberitakan Injil, itu yang dilakukan oleh Tuhan, kabar baik, keselamatan kepada umat manusia yang berdosa. Itu Markus 1 ayat 14-15, Yesus memberitakan kabar baik. Kemudian menyembuhkan, ini penting saudara. Pelayanan Tuhan Yesus itu selalu disertai dengan kesembuhan segala penyakit dan kelemahan. Ini harus kita lakukan. Ya, kita juga mendoakan orang-orang sakit dan jangan pernah berhenti. Karena itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berbeda dengan Tuhan karena dia Tuhan dan kita adalah muridnya, ya jangan heran karena memang beda saudaraku. Jadi kalau kita doain orang sakit kemudian meninggal dunia, ya sudah kita manusia, tapi tetap berdoa. Ternyata ada juga kesembuhan-kesembuhan yang menyertai pelayanan kita kalau kita serius dan tekun di dalam mendoakan orang sakit. Kemudian ayat 36, saudaraku. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini menarik untuk direnung, saudara. Kita ini kadang-kadang karena kehidupan yang serba cepat, kehidupan yang menuntut akan harus begini, harus begitu, kehidupan yang keras, saudara, itu kadang-kadang membuat hati kita menjadi keras. Kita perlu tersungkur di hadapan Tuhan dan minta kasih dan belas kasihan, melembutkan hati kita. Tuhan, lembutkan hatiku, supaya aku ini seperti Engkau, selalu punya kasih dan belas kasihan. Karena kalau Tuhan Yesus begitu, kita juga harus mencontoh dia Tuhan kita, dia guru kita. Mengapa Tuhan jatuh belas kasihan pada orang banyak itu? Setelah koma, di situ ada kalimat berikut, kita baca saudaraku. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya catat, Living Bible menulis akan kalimat karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi domba kalau tidak ada gembala kan bingung gitu ya. Tapi mereka lelah dan terlantar. Nah, Living Bible menerjemahkan dengan bahasa yang bagus. Lelah, terlantar, dan tak bergembala itu digambarkan seperti ini. Dalam kalimat, because their problems were so great and they did not know what to do. Ya, jadi karena masalah-masalah hidup mereka itu terlalu besar dan mereka tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Mereka butuh pertolongan. Makanya Tuhan jatuh belas kasihan. Hari-hari ini saudaraku, ada banyak orang yang problemnya itu terlalu besar dan mereka tidak ngerti lagi harus berbuat apa. Mereka lelah dalam menghadapi hidup. Ada istri-istri yang lelah karena suaminya nggak bertobat, nyeleweng, punya will gitu ya. Ada kaum pria yang lelah dengan hidup, karena kerja keras, mati-matian tapi nggak pernah berhasil, senantiasa gagal dalam usaha. Ada orang tua yang capek ngurusi anak yang berontak, anak yang nggak bisa diatur, anak yang nggak bisa diarahkan, anak yang terlibat narkoba, bikin ulah, bikin masalah. Jadi memang hidup ini melelahkan, saudara. Dan mereka butuh Yesus. Mari kita membawa Kristus kepada banyak orang yang lelah, terlantar, dan tak bergembala itu. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Harus ada yang garap mereka, saudara. Harus ada yang melayani mereka. Karena itu mintalah kepada yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini satu perikop dan saya ingin kita semua saudara merespon dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa.
Yang pertama kami minta Tuhan, supaya kami tidak membedakan antara kota dan desa. Mereka semua adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih karunia-Mu. Yang kedua Tuhan, ketika kami melihat mereka yang lelah, terlantar, dan tak bergembala, persoalan hidup mereka terlalu besar sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Biar hati kami boleh dipenuhi dengan belas kasihan daripada-Mu. Tiga Tuhan, kami mau berdoa. Karena pekerja terlalu sedikit, kami berdoa supaya gereja-Mu bangkit. Dengan belas kasihan yang dari sorga, umat-Mu, kami semua boleh bergerak dan Engkau utus untuk melayani mereka semua. Kami berdoa Tuhan, berdoa sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Engkau kirimkan pengerja-pengerja kepada dunia yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Karena hanya Engkau yang dapat memberi kelegaan. Termasuk utuslah kami Tuhan. Utuslah aku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.